ada yang mengatakan bahwa anak muda bisa apa sih sebenarnya? Kiprahnya Kakak Asmadi ini masih ada satu kurangnya. Apa itu? Belum menikah, bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sesi kedua malam ini, saya ditemani salah satu seorang tokoh pemuda di channel Kopi Restorasi. Kita akan banyak membahas sedikit tentang pemuda, peran pemuda dan kiprah beliau selama di dunia politik sebagai tokoh pemuda yang memiliki peran-peran aktif dalam menggerakkan pemuda di Kabupaten Polman khususnya. Saya kira malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Baik, saya perkenalkan sedikit Kakak Asmadi. Selamat datang. Tos dulu Kakak. Siap, Kakak. Jadi Kakak Asmadi ini selama ini banyak kita kenal, mungkin bergerak di salah satunya pendampingan politik, kerja-kerja sosial dan sebagainya. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa Kakak Asmadi ini sendiri ya lahir sebagai putra Polman di Kecamatan Tinambung, Balanipa, lebih tepatnya. Beliau sekarang menjabat sebagai seorang tenaga ahli di DPR Provinsi Sulawesi Barat. Jadi itu perkenalan singkat dari Viti yang saya baca. Selanjutnya mungkin saya ingin banyak berdiskusi dengan Kakak Asmadi kali ini. Kakak Asmadi, mungkin di tahun 2019 kemarin sudah sempat menjadi salah seorang figur politik muda. Menurut Kakak Asmadi sendiri, seperti apa sih sebenarnya peran-peran anak muda kekinian melihat di era-era politik kekinian? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kakak Januar. Terima kasih atas kesempatan. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berdiskusi lepas sama Kakak Januar, bincang soal peran-peran pemuda ini dalam mengambil bagian di dunia politik. Ya. Jadi pada tahun 2019, pemilu 2019, saya sebagai kader muda Partai Nasdem, setelah mengikuti Akademi Bela Negara Partai Nasdem di 2019. Itu Akademi Bela Negara yang khusus di partai khusus. Dia hanya ada di Partai Nasdem. Iya, hanya ada di Partai Nasdem. Salah satu partai pertama yang mendirikan kampus di Indonesia. Wih. Angkatan pertama itu di 2017. Dan langsung akan salah satu angkatan pertama dari 5 perwakilan Sulawesi Barat, saya salah satu di antaranya. Setelah saya berpikir bahwa peran pemuda dalam dunia politik ini sangat penting sekali, mengingat ada hal-hal yang begitu banyak yang harus dirubah, banyak hal-hal yang kemudian pemuda mesti harus mengambil peran dalam suatu perubahan. Saya memilih Partai Nasdem sebagai jembatan ideologi, mengingat Partai Nasdem ini terbuka untuk semua kalangan, termasuk kaum muda ya, termasuk anak muda, termasuk anak nelayan dan anak petani. Sehingga setelah Akademi Bela Negara kita ikuti hampir kurang lebih 4-5 bulan, saya berinisiatif bahwa anak muda harus terlibat dalam momentum politik, harus terlibat dalam setiap momentum yang kemudian dianggap anak muda sangat diperlukan. Momentum itu saya ambil kemarin di 2019 dengan mengikuti sebagai peserta pemilu legislatif 2019 di Partai Nasdem. Iya. Itu salah satu bentuk partisipasi awal ya. Partisipasi awal. Oke. Sekarang mungkin kita mungkin sedikit menarik ke belakang sedikit Kakak Asmadi. Kenapa kemudian memutuskan diri untuk bergabung di partai politik? Padahal kan Kakak Asmadi ini selain dari sisi peran aktifnya di luar sebagai penggerak pemuda, kemudian juga banyak bergerak di lembaga-lembaga Cipayung seperti HMI seperti itu. Kenapa kemudian masuk ke dalam dunia politik Kakak Asmadi? Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dunia politik ini dengan segala kebijakan, dengan segala sistem yang
kemudian dianggap belum terlalu pro terhadap masyarakat, maka paling penting sekali anak muda harus ambil bagian. Kenapa kemudian anak muda ambil bagian? Karena anak muda adalah sebuah generasi emas yang sangat produktif. Ya, betul. Bagi saya sebagai anak muda, terlibat dalam momentum politik ini atau terlibat dalam dunia politik, saya menganggap bahwa disinilah peran anak muda melakukan sebuah perubahan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang kemudian ada begitu banyak masyarakat yang miskin, kemudian kesehatan tidak merata, lalu kemudian anak kecil putus sekolah. Peran pemuda sebagai anak muda dianggap sebagai produktif, itu adalah sebuah garansi untuk kita semua untuk melakukan perubahan itu. Tapi kan Kakak Asmadi, saya potong sedikit. Ada yang mengatakan bahwa anak muda bisa apa sih sebenarnya dalam dunia politik? Pengalaman ini, kan dunia politik ini terkenal dengan dunia hitam seperti itu, tabu dan sebagainya. Bagaimana menurut pandangan Kak Asmadi sendiri? Saya pribadi, inilah yang kemudian kita mau buktikan. Jujur Kakak Januar, daerah saya itu adalah daerah di masa saya di 2004, 2005, 2006. Daerah saya itu dianggap daerah yang kemudian sangat beruntung kita ketika melanjutkan pendidikan. Sehingga saya punya inisiatif melanjutkan setelah tamat SMA, saya harus inisiatif melanjutkan kuliah di Makassar. Setelah itu saya beradaptasi dengan teman-teman, masuk di organisasi terutama Himpunan Mahasiswa Islam. Pada saat saya melakukan proses kaderisasi di Himpunan Mahasiswa Islam, di sana saya harus belajar dan memetik banyak ilmu dari senior. Dan di situ harus saya berinisiatif bahwa anak muda ini harus menjadi agen of control, agen of change. Karena mengingat daerah kita ini butuh betul anak muda yang kemudian, sekali lagi saya harus sampaikan bahwa peran pemuda ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perubahan besar di setiap daerah, baik itu di tingkat desa, di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Tapi begini Kakak Asmadi, kemudian suara-suara dari luar ini belum melihat secara nyata kerja-kerja real dari seorang pemuda gitu, sehingga mungkin banyak pihak yang kemudian meragukan, sebenarnya pemuda ini hanya bisa paling mungkin hanya bisa nongkrong, hanya bisa sibuk dengan game dunianya sendiri. Itu kemudian menjadi polemik sebenarnya di antara teman-teman di sosial media dan sebagainya, seolah-olah pemuda ini memang nyaman di zonanya sendiri, sehingga publik kemudian melihat bahwa peran pemuda ternyata tidak seperti yang kita bayangkan seperti itu. Menurut Kakak Asmadi sendiri gimana? Jujur Kakak, saya tidak terlalu membenarkan hal itu soal kemudian ketidakpercayaan kita kepada pemuda. Saya yakin betul bahwa yang mampu melakukan gerakan perubahan di sebuah daerah maupun bangsa itu anak muda. Saya memilih Partai Nasdem ini sebagai langkah pertama dan langkah terakhir untuk melakukan sebuah perubahan, untuk hanya membuktikan bahwa anak muda itu sangat penting untuk kemudian berada dalam ruang lingkup politik, berada dalam kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa melakukan hal-hal yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Di Partai Nasdem itu mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun sampai pusat, itu di nyaris semua 7-80% itu anak muda ya. Itu membuktikan bahwa peran pemuda ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam suatu perubahan daerah, maupun misalnya sistemnya, kebijakannya, pengambilan kebijakannya. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa dalam setiap momentum politik anak muda sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Dan saya pikir secara pribadi saya memilih Nasdem karena ideologi yang saya
selama ini anut mulai dari proses saya mahasiswa berproses di organisasi sampai kemudian belajar ideologi Partai Nasdem di Akademi Bela Negara, saya pikir bahwa Nasdem lah adalah tempat yang paling tepat untuk anak muda saat ini, terutama anak muda di Sulawesi. Oke, baik. Jadi gini, Kakak Asmadi kan sekarang, ya, ini sekedar informasi buat teman-teman di luar sana. Kakak Asmadi saat ini juga menjabat sebagai salah satu lembaga sayap ya, yang ada di Partai Nasdem, yaitu Liga Mahasiswa. Selain itu juga menjabat sebagai wakil ketua pemilih pemula dan milenial ya. Itu juga. Jadi memang peran-peran Kakak Asmadi ini sepertinya memang sangat vital di Partai Nasdem. Boleh dijelaskan sedikit Kakak Asmadi, seperti apa itu lembaga sayap Liga Mahasiswa di Partai Nasdem itu? Jadi saya pikir jujur saya terlibat dalam kader partai politik ini tidak terlepas daripada didikan Kakak Abdul Rahim. Beliau ini mendidik kita kemarin mulai dari 2016, 2017 sampai sekarang ini untuk kemudian masuk di Partai Nasdem juga. Terlepas kemudian ideologi kita ini sama dengan ideologi Partai Nasdem. Saya diangkat jadi ketua Liga Mahasiswa Nasdem sekaligus sebagai wakil ketua bidang pemilih pemula dan milenial. Karena bagi saya peran penting ini adalah sebuah peran yang sangat dibutuhkan dalam penguatan struktural. Terlepas daripada penguatan struktural, saya partai ini dengan pemilih pemula dan milenial ini adalah satu kesatuan yang harus mesti dikolaborasikan. Karena jujur yang terlibat langsung dari akar rumput masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas, tidak bisa dipungkiri kakak. Kekuatan partai politik itu adalah ada pada anak muda, ada pada sayap partai itu sendiri maupun ada pada milenial. Kita mau ke depan ini di Partai Nasdem adalah kekuatan besarnya Partai Nasdem itu ada pada sayap partai, terutama di Partai Nasdem juga Mahasiswa Nasdem, ada kemudian juga Garda Pemuda, ada Garnitanya, untuk kemudian bagaimana seluruh pemilih pemula mengajak kita ajak dia untuk kemudian berkolaborasi bersama Partai Nasdem untuk membangun sebuah kesepakatan, komitmen untuk perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kakak kan begini, kalau mereka bergabung misalnya Liga Mahasiswa kakak ya, kalau mereka bergabung kan mereka mengatakan bisa dia bergabung partai ini kakak. Bagaimana itu kakak? Apakah betul seperti apa sebenarnya peran Liga Mahasiswa? Jadi ada beberapa, saya setelah lulus di beberapa kabupaten juga komunikasi sama teman-teman yang ada di 6 kabupaten ini. Liga Mahasiswa Nasdem ini kepengurusan tingkat kabupaten itu sudah hampir 8-90%. Hanya saja yang diisi oleh anak muda semua. Ada yang mantan ketua BM. Kalau mahasiswa bagaimana kak? Boleh gabung? Gabung boleh semua gabung, mahasiswa, alumni mahasiswa juga boleh, baik mantan ketua BM maupun bukan mantan ketua BM. Ya. Nah, jadi semua nimbrung dalam struktur. Semua dirangkul dalam struktur. Tapi misalnya kalau begini, dia bilang, saya nggak mau bergabung di partai. Kalau di liga bisa hanya sekedar bergabung di liga boleh? Boleh. Boleh gabung di partai, semua boleh gabung di partai, terutama di sayap Liga Mahasiswa Nasdem ini. Hanya saja kemudian kita diperhadapkan pada situasi mau buat EKTA. Jujur ada beberapa teman-teman Liga Mahasiswa Nasdem mau buat KTA, ada juga beberapa teman-teman Liga Mahasiswa Nasdem yang belum siap betul itu membuat KTA dengan beberapa pertimbangannya kakak. Tapi boleh bergabung? Boleh bergabung. Semua anak muda, semua milenial itu boleh bergabung di Partai Nasdem. Saya selalu bilang sama teman-teman, sama kawan-kawan bahwa kenapa kita hari ini memilih Partai Nasdem? Karena Partai Nasdem ini adalah terbuka semua untuk orang, terutama anak muda, terutama milenial. Lalu kemudian Partai Nasdem juga selain daripada menganut ideologi juga anti mahar, Partai Nasdem juga ini membuka ruang besar. Sekali lagi saya harus sampaikan bahwa Partai Nasdem ini membuka ruang besar buat semua kalangan, baik anak petani, anak nelayan, anak pengusaha, lalu kemudian anak yang kemudian tidak tahu, pokoknya dianut semua dianut ini semua dirangkul ini oleh Partai Nasdem. Itulah kenapa kemudian kita ini memilih Partai Nasdem. Itulah
yang harus kita sampaikan kepada seluruh anak muda di bangsa ini, terutama di Indonesia, bahwa yang paling penting hari ini kita bisa berkolaborasi. Partai politik adalah Partai Nasdem. Ya, Kakak Asmadi, ini mungkin kita mau mengarah ke konklusi dari komunikasi kita hari ini. Kakak Asmadi sendiri saya mau tanya secara pribadi, Kakak Asmadi. Kakak Asmadi punya target tidak untuk kedepannya? Atau mungkin harapan tersendiri lah selama di Nasdem, kemudian di masa akan datang mau seperti apa sebenarnya? Target saya sih sebenarnya mau melakukan hal-hal besar di partai bersama Partai Nasdem. Salah satunya misalnya kita berharap ke depan ada kader Partai Nasdem di Sulawesi Barat ini menjadi bupati, menjadi gubernur. Saya secara pribadi ya apapun yang kemudian saya hadapi di partai politik ini, bagi saya ya Nasdem harus Nasdem. Itu aja. Mau kita ini anggota DPR, mau kita ini jadi bupati, mau apa, yang jelas pada prinsipnya Nasdem harus besar di Sulawesi Barat dengan keterlibatan anak muda, dengan kolaborasi kader-kader muda dengan kader-kader senior, dengan kader-kader legend yang di Partai Nasdem di Sulawesi Barat. Saya pikir itu kakak cita-cita saya ini untuk bagaimana Nasdem ke depan. Iya. Kenapa saya ketawa? Jadi saya gini, ternyata di balik kiprahnya Kakak Asmadi ini masih ada satu kurangnya. Apa itu? Belum menikah bro. Jadi mungkin kalau ada yang di luar sana, bolehlah Kakak Asmadi disegerakan ya. Insya Allah segera. Oh, Kita iya. lagi cari ini garnita-garnita yang kemudian perempuan yang mau masuk di garnita. Iya. Biar saya teknologi. Boleh. Mungkin itu saja bincang-bincang kita malam hari ini. Terima kasih Kakak Asmadi atas bincang-bincangnya malam ini, dan semoga teman-teman di luar sana sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.